Negeri Kumandra yang terdiri dari suku taring, kuku, ekor, tulang, hati, hidup dalam kedamaian dan harmonis bersama naga. Tetapi, suatu hari muncullah Drun, api jahat yang mengubah orang menjadi batu setiap dilaluinya dan terus bertambah banyak. Para naga pun membantu manusia, akan tetapi mereka juga menjadi batu. Lalu, naga terakhir memusatkan seluruh sihirnya dan membuat bola naga. Setelah peristiwa itu, manusia malah memperebutkan bola naga terakhir, sehingga Kumandra pun pecah terbagi. Mampukah Raya menyatukan Kumandanya Raya? Ia akan mengadakan acara makan-makan bersama suku-suku yang lain, dalam rangka menjadikan Kumandra seperti dulu. Disinilah Raya mendapatkan teman baru bernama Namari dari suku Taring. Raya mengajak Namari untuk makan bersama sambil menggibah. Sesama penggemar Sisu, Namari memberikan kalungnya kepada Raya. Lalu Raya dengan polosnya mengajak Namari ke tempat bola naga. Tiba-tiba Namari berubah sikap dan menyerang Raya. Karena kalah, Namari menyalakan kembang api untuk memanggil pasukannya. Hal itu diketahui oleh Ba dan suku yang lainnya. Ba pun segera datang ke sana untuk membantu Raya. Ba mencoba menenangkan suasana dan memberikan solusi untuk semuanya. Tiba-tiba ada yang memanahnya, menyebabkan dia tidak mampu berdiri. Melihat kesempatan itu, mereka berebutan bola naga. Bola itu akhirnya jatuh dan pecah, menyebabkan Drun bangkit kembali. Semua orang lari menyelamatkan diri dari Drun, tetapi Ba sudah tidak mampu untuk bergerak lagi. Ba pun memberikan pecahan bola itu kepada Raya dan berpesan untuk jangan menyerah menyatukan mereka. Ketika Drun semakin dekat, Ba melempar Raya ke sungai. 6 tahun kemudian, Raya dan temannya Tuk-Tuk yang sekarang udah gede banget itu sampai di hilir sungai yang terakhir dalam pencarian susu. Ia pun masuk ke dalam dan berdoa dengan harapan naga terakhir yaitu Sisu datang untuk menolongnya. Tiba-tiba, aliran air itu berubah arah dan membentuk butiran-butiran air. Raya menjelaskan kepada Sisu bahwa ia telah memecahkan bola naganya. Sisu pun sangat panik mendengar hal itu. Lalu Raya menunjukkan pecahan bola naganya. Saat Sisu memegangnya, ia mendapatkan kekuatan naga yang lainnya. Itu artinya masih ada harapan untuk membuat bola naga yang baru. Mereka pun kiaskan mengumpulkan pecahan bola naga yang diambil oleh ketua suku lainnya. Sampailah di tempat pertama yang tidak jauh dari tempat yang tadi. Mereka harus melewati jebakan-jebakan yang dipasang oleh ketua ekor. Hampir saja Sisu terkena jebakan, untung saja diselamatkan oleh Raya. Raya sangat hati-hati saat mengambil permatanya. Ia menggunakan kayu untuk mengganjel tangannya ketua ekor supaya tidak mengaktifkan jebakannya. Di saat Sisu memegang permatanya, ia mendapatkan kekuatan adiknya bernama Prani, sehingga ia bisa berubah wujud menjadi manusia. Tanpa disadari, mereka telah diikuti oleh Namari. Ia berniat menghentikan Raya mengumpulkan pecahan bola naga. Raya langsung menarik kayu yang dipasangnya tadi, supaya jebakan itu mengenai pasukan Namari. Mereka pun segera lari meninggalkan tempat itu.
mereka bertemu teman baru bernama Bun, seorang kapten dan koki kecil yang nantinya akan ikut dalam pencarian bola naga. Raya bersedia membayar lebih supaya Kapten Bun mempercepat laju kapalnya. Karena Kapten Bun terlalu lemot, akhirnya Sisu membantu mendorong kapalnya. Sampailah di negeri kuku. Sebelum pergi, Raya berpesan kepada Sisu untuk tetap di kapal demi keamanannya. Di perjalanan, Raya bertemu dengan bayi comel yang sendirian di gang sempit. Karena tidak tega melihatnya sendirian, Raya pun menghampirinya. Ternyata ada kawanan manis yang mencuri permatanya. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Raya dan Tuk pun segera mengejar pencuri kecil ini. Di sisi lain, Sisu yang tampak cemas dengan keadaan Raya ingin membantunya dengan memberikan hadiah untuk Tinghai. Karena bokek, ia pun bingung. Lalu, Kapten pun memberikan solusi yang sangat cemerlang, yaitu dengan cara berhutang. Dan Sisu pun setuju dengan konsep itu. Sampai-sampai dikerumuni oleh warga. Lalu, Sisu diselamatkan oleh nenek kebayang. Dengan polosnya, Sisu diajak ke tempat yang katanya ada Tinghai. Padahal, Tinghai sudah menjadi patung. Ternyata, di dalam hanya ada drum. Sisu sadar dirinya telah ditipu. Dan untungnya, Raya datang di saat yang tepat menyelamatkan Sisu, lalu kembali ke kapal. Tempat selanjutnya adalah negeri tulang. Si bayi kampret dan Oni sekarang menjadi temannya Raya dan akan semakin seru, Lur. Sisu langsung mengambil bubur untuk diberikan kepada ketua tulang. Akibat Sisu yang kurang berhati-hati, akhirnya ia dan Raya pun terperangkap. Lalu mereka bertemu seseorang yang bertubuh besar dengan membawa kapak seperti balon. Darahku membara sampai aku mati. Walaupun Raya mengelak pertanyaan orang besar ini, ia sudah tahu jika Raya ingin mencuri permata naga. Di tengah percakapan yang tidak jelas, tiba-tiba Tuk dan yang lainnya mendobrak pintu, lalu mengikat orang besar itu. Tak lama kemudian, terdengar suara Namari yang sedang mencari Raya. Lalu, Raya berkenalan dengan orang besar ini, namanya adalah Tok. Raya meminta tolong dengan tulus kepada Tok untuk menunjukkan pintu belakang supaya teman-temannya kabur dengan aman. Sedangkan Raya akan menahan Namari dengan adu mekanik, bos. Get ready, fight! Melihat Raya yang kalah adu mekanik, Sisu datang membantunya dan berubah menjadi naga. Semua orang terkejut, ternyata Sisu adalah naga. Raya dan Sisu kini menjelaskan tujuan mereka, yaitu untuk menyelamatkan Kumandra dengan mengumpulkan pecahan bola naga. Akhirnya, Kapten Bun dan yang lainnya semangat untuk membantu Raya. Tong juga dengan senang hati memberikan pecahan bola naganya kepada Sisu. Dan Sisu kini mendapatkan kekuatan sihir kakaknya, yaitu Penggu, dapat menurunkan hujan. Tujuan terakhir adalah negeri Taring, ya guys ya.
negeri yang paling ketat penjagaannya. Sekarang mereka harus menyusun rencana untuk masuk ke sana. Sisu memiliki rencana. Setelah menyelinap ke dalam, ia akan menemui Namari, lalu memberinya sebuah hadiah. Dengan begitu, ia akan merasa senang hati memberikan permatanya. Dan ia best friend forever. Tetapi, Raya tidak setuju dengan rencananya Sisu. Hal itu membuat Sisu kesal. Sisu mengajak Raya untuk bertemu saudara-saudaranya. Di sana, Sisu menceritakan peristiwa 500 tahun yang lalu. Kakak pertama yaitu Penggu membuat bola naga untuk menyatukan kekuatan mereka. Lalu, semua mempercayakannya kepada Sisu. Ia berpikir kalau Namari bisa seperti dirinya. Sisu meyakinkan Raya untuk mengambil langkah pertama, meskipun itu terasa mustahil. Akhirnya, Raya setuju dengan rencananya Sisu. Pasukan nangis dan bayi penipu segera pergi memberikan surat dan hadiah kepada Namari. Keesokan harinya, Raya menemui Namari yang sedang menunggu di tepi sungai. Ternyata Namari hanya akting. Situasi menjadi menegangkan. Dia ingin mengambil Sisu dan semua permata yang dikumpulkan oleh Raya. Sisu terkena panah Namari dan jatuh ke sungai, membuat air sungai menjadi surut. Kemudian, perut mulai berdatangan. Raya yang telah habis kesabarannya pergi menemui Namari dan mengajaknya adu mekanik lagi. Get ready, fight! Namari berdalih bahwa sebenarnya ia tidak ingin semua ini terjadi. Tetapi, Raya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Raya sedih karena ini tidak berjalan seperti rencananya Sisu. Lalu Raya mendengar suara Kapten Bun yang sedang menyelamatkan warga. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan Namari dan segera membantu mereka. Saat Tuk dicegat oleh Druk, Namari datang di saat yang tepat mengusir Druk dengan permatanya, membuat Raya terkejut oleh aksi Namari. Tiba-tiba mereka semua jatuh ke dalam reruntuhan. Saat Raya sadar, mereka sudah dikelilingi oleh banyak Druk. Lalu Raya teringat apa yang dikatakan oleh Sisu tentang kepercayaan. Raya memohon kepada semuanya untuk menyatukan permata dan saling percaya. Tetapi Kapten Bun dan yang lainnya tidak percaya kepada Namari. Sehingga Raya mengambil langkah pertama dengan memberikan permatanya kepada Namari. Namari yang hendak meninggalkan tempat itu kembali melihat ke belakang dan merasa iba dengan mereka. Akhirnya, Namari menyusun pecahan itu menjadi bola lagi dan bergabung dengan yang lainnya. Tetapi, cahaya pada bola naga itu semakin lama semakin meredup. Apakah Raya telah gagal? Kita akan melihat bersama-sama ya guys ya. Bola naga tiba-tiba memancarkan sinarnya guys. Seketika dunia terang benderang. Orang-orang dan para naga yang menjadi batu kini kembali seperti semula. Semua orang sangat bahagia dan para naga kini bisa menari-nari dengan bebas di udara. Sisu pun juga hidup kembali. Raya segera pulang untuk menemui Ba. Inilah momen yang mengharukan ya guys ya. Pertemuan setelah melewati petualangan yang panjang. Raya berhasil untuk menyatukan Kumandra. Inilah happy ending dari film Raya and the Last Dragon. Kita akan ketemu lagi pada video